Karena itu kita lihat yang biru itu adalah jumlah HIV. Masih dalam stadium HIV. Jadi dia masih sehat, dia sudah tes dirinya, ya, dan itu sangat baik. Makin dini tes, makin dini tahu dirinya positif, makin baik. Oleh karena kalau dia sudah tahu, maka bisa dicegah, jangan sampai menjadi AIDS. Oke? Yang merah kalian perhatikan itu adalah AIDS. Kita lihat bahwa AIDS di Indonesia sudah mulai menurun. Kalau kita lihat dari 2010, 2011 sudah mulai menurun. Berarti yang tahu dirinya HIV positif sudah mulai menjaga diri, hidup sehat sehingga tidak menjadi AIDS. Nah, kalau kita lihat sumber risiko atau pemicu epidemi HIV di Indonesia atau epidemi ganda sebenarnya ya. Kita di Indonesia itu kita sebut kita epidemi ganda, AIDS dan narkoba. Kalau kalian lihat yang sebelah kiri, itu ada kira-kira 5-6 juta laki-laki. Ini kita lakukan analisa gender ya. Di analisa gender. Dan kita lihat sebelah kiri itu ada kira-kira 5-6 juta laki-laki yang berisiko karena perilakunya. Yaitu sekitar 3,1 juta laki-laki karena dia membeli seks. Tapi jangan salah paham ya. Risikonya itu bukan karena beli atau nggak beli. Walaupun suka sama suka, nggak beli, nggak bayar. Tapi kalau salah satunya sudah positif, ya berisiko juga kan. Nah, di samping itu ada 230.000 kira-kira yang pengguna narkoba suntik dan 800.000 yang melakukan seks sesama laki-laki, yaitu gay, waria maupun laki-laki yang seks dengan sesama laki-laki yang lainnya. Yang di tengah adalah perempuan. Ada kira-kira 2 juta perempuan yang berisiko ketularan virus ini oleh karena 230.000 karena memang dia bekerja mencari nafkah ya sebagai pekerja seks. Dia melayani laki-laki, banyak laki-laki sehingga jelas dalam pekerjaan itu dia bisa terinfeksi kalau yang membelinya, yang membayar itu tidak pakai kondom, bukan? Sedangkan yang 1,6 juta itu perempuan itu berisiko karena menikah. Ya, jadi ini yang sangat memprihatinkan bahwa kira-kira hampir 2 juta perempuan itu di Indonesia berisiko hanya karena menikah. Kemudian sebelah kanan jelas dari perempuan yang HIV positif bisa menularkan ke bayi. Tapi ini semua bisa dicegah ya. Jadi dari laki-laki ke perempuan bisa dicegah, antar laki-laki juga bisa dicegah, dari perempuan ke bayi juga bisa dicegah. Oke. Nah, karena tadi itu analisa gender, maka memang kita lihat kalau kasus AIDS menurut faktor risiko tahun 2011 memang paling banyak adalah heteroseksual antara laki-laki dan perempuan. 79% yang biru itu. 9% karena penggunaan narkoba suntik. Jadi sudah turun banyak sekali. Ya. Dari ibu ke bayi sudah 3% sekarang. Laki-laki yang seks dengan laki-laki 3%. Jadi ini situasi sampai September 2011. Tapi sekali lagi, semua ini bisa dicegah, tergantung pada kita. Kita kan makhluk yang diberikan akal budi oleh Tuhan, bukan? Kalau lihat umur, maka kita lihat bahwa yang paling tinggi adalah usia 30 sampai 39, 33%. Setelah itu 20 sampai 29 tahun. Di antara kalian ada kan yang umur 20-29? Itu hampir 31%. Sepertiganya. Tapi jangan lupa, ini AIDS loh. Jadi kemungkinan mereka tertular 5 atau 10 tahun sebelumnya. Karena stadium HIV bisa 5, 10, 15 tahun bisa. Berarti yang sudah AIDS pada usia 20-29 itu terinfeksi waktu dia umur 15-19 tahun loh. Oke? Ingat itu. Jadi sedangkan yang di bawah 14 tahun itu pada umumnya dari ibu ke bayi. Ya, dari orang tua melalui ibu
ke bayinya. Walaupun ada juga pada usia 5-14 tahun, kita tahu ada anak yang terinfeksi karena transfusi darah, ada karena diperkosa, ya, ada juga karena narkoba suntik. Umur 11 tahun dia sudah nyuntik, dan umur 14 tahun dia sudah ketularan. Itu ada. Nah, kebijakan dan program. Program nasional untuk penanggulangannya bagaimana? Khusus untuk penduduk muda. Ya. Saudara-saudara, saya lihat di sini maksudnya itu tentu programnya tidak hanya dari pemerintah ya. Kita sama-sama. Ini total football. Tidak bisa hanya pemerintah, tidak bisa hanya LSM, tidak bisa hanya masyarakat. Ini masalah kita bersama. Karena itu semua program itu dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah. Kalau kita lihat persentase penduduk berumur 15 di atas 15 tahun yang pernah dengar dan mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV pada tahun 2010, ini dari Riskesdas ya. Lihat paling sebelah kiri, hanya 57,5% yang pernah dengar. 42% nggak pernah dengar. Nah, kalau melalui kalian nanti, kalau masing-masing satu mahasiswa atau satu dosen itu menyebarkan lagi kepada sekian puluh orang, alhamdulillah, ini akan naik. Tetapi kalau kita lihat pengetahuannya, hanya 11,4% yang punya pengetahuan komprehensif. Jadi masih ada juga yang percaya mitos kayak Pak Ahmad tadi bilang itu. Ya. Jadi ini yang perlu diperbaiki. Mulai dengan saudara-saudara, tetapi juga saudaralah yang akan menjadi agents of change dan menyebarkan pengetahuan ini secara komprehensif ya. Karena memang pendekatan yang kita pakai di Indonesia itu namanya total football. Kita nggak sepotong-sepotong pengetahuan itu, nggak sepotong-sepotong layanan kesehatan itu. Ya, tujuannya adalah satu, mencegah. Saya selalu bilang, tujuan pertama mencegah, kedua mencegah, ketiga mencegah, keempat mencegah, kelima mencegah. Tetapi, kedua adalah saudara-saudara kita yang sudah terlanjur terinfeksi, kita bantu, kita dukung secara psikososial maupun layanan kesehatan supaya meningkatkan mutu hidupnya. Dia nggak perlu jadi AIDS, nggak perlu mati bodoh. Orang Kupang bilang mati bodoh. Ketiga, kita bisa mengurangi dampak sosialnya. Tadi sudah banyak diomong tentang stigma, diskriminasi. Kita harus kurangi, tetapi juga dampak ekonominya ya. Kita sudah mulai melihat pemiskinan pada keluarga-keluarga yang terinfeksi HIV, di mana terutama yang pencari nafkahnya sudah AIDS dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu kita pakai pendekatan total football. Masyarakat, pemerintah, mahasiswa, guru besar, dosen, semua bergerak untuk bisa mencapai tujuan ini. Nah, program apa yang khusus untuk usia muda 15-24 tahun? Sekali lagi, ini programnya program bersama ya, bukan program pemerintah tok. Pertama, untuk yang berperilaku sehat. Untuk generasi muda yang berperilaku sehat, utama dan pertama adalah pendidikan. Pendidikan itu kunci. Tetapi pendidikan itu bisa macam-macam ya, bisa pendidikan agama, pendidikan untuk ketahanan mental, bisa pendidikan tentang kesehatan reproduksi, pendidikan tentang HIV dan AIDS, pendidikan tentang narkoba, tentang keterampilan hidup. Bagaimana kita bergaul antara sesama laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Yang penting adalah dari pendidikan kita harapkan generasi muda yang tangguh, bertanggung jawab, dan berkepribadian. Kita harap bahwa semua kalian yang sudah ikut ini betul mempunyai kepribadian yang kokoh, tangguh, nggak gampang terombang-ambing, terbawa untuk drugs atau alkohol atau seks. Nah,
Tetapi selain pendidikan, salah satu juga yang sangat penting adalah lingkungan. Pemanfaatan waktu luang. Kalau waktu luangnya banyak lalu ngelamun-ngelamun, nomor satu ngelamunnya cewek kece kan? Atau yang cewek ngelamunnya tuh cowok cowok apa namanya? Cowok ganteng ya? Cowok ganteng kan? Nah, lalu pas ada yang kasih bujuk pakai amfetamin atau pakai apa narkoba gitu ya. Nah, apalagi sekarang yang banyak beredar adalah ATS, amfetamin type stimulants, yang bisa merangsang nafsu seks. Nah, ini tentu lebih berbahaya lagi. Oleh karena tadinya cuma berteman-berteman biasa, lalu ya menyendiri-nyendiri gitu ya. Terus senggol-senggol tuh ya. Akhirnya terjadilah hubungan seks yang sangat berisiko. Karena itu mencari rekreasi yang sehat, apakah olahraga, apakah macam-macam olahraga ya, apakah kesenian, apakah kursus-kursus dan sebagainya, dan yang berguna. Jadi ini kombinasi antara pendidikan dan pemanfaatan waktu luang itu sangat penting. Coba kamu lihat deh yang ini yang suka menyendiri berdua-duaan wae, kata nenek itu berbahaya toh? Betul itu. Berbahaya sekali itu. Saudara-saudara yang saya hargai dan cintai, di antara penduduk yang berperilaku risiko tinggi yang tadi disebut oleh Pak Ahmad, itu ternyata cukup banyak orang muda. Kami melakukan desagregasi data, ternyata dari antara pengguna narkoba suntik itu 52% berusia 15-24 tahun. Dari pekerja seks perempuan itu 45% usia 15-24 tahun. Dan dari laki-laki yang seks dengan laki-laki 31%. Nah, tapi ini teman-temanmu kan, mereka juga anak bangsa kan? Ya, ini belum saya cantumkan persentase laki-laki muda usia 15-24 tahun yang mengunjungi tempat pelacuran, yang membeli seks atau gonta-ganti pasangan, itu belum saya masukkan di sini. Ini yang betul-betul berperilaku risiko tinggi. Oke? Bukan berperilaku berisiko saja, tapi berperilaku berisiko tinggi. Nah, jadi mereka juga anak bangsa. Mereka teman-teman kita. Mereka teman-teman kalian. Itu sebabnya mengapa penting sekali kita juga siapkan program untuk mereka. Oke? Dan mudah-mudahan nggak ada di antara 1.500 yang nonton hari ini ya. Nah, program untuk usia muda 15-20 tahun yang berisiko itu ada beberapa. Dan ini juga saya bersyukur oleh karena selain pemerintah, masyarakat banyak sekali yang mempunyai ini, yaitu pertama sekali lagi pendidikan. Mendidik mereka yang sudah berperilaku berisiko, apakah pendidikan agama, apakah pendidikan kesehatan, apakah pendidikan yang lain melalui peer educators dan sebagainya, supaya kembali tidak berisiko. Apalagi usia masih muda, sayangi hidupmu. Jadi segala bentuk pendidikan itu sangat penting untuk mengembalikan seseorang yang berperilaku berisiko atau yang berisiko menjadi tidak berisiko. Oke? Nah, kedua tentu sebaiknya kalau sudah pernah melakukan hubungan seks berisiko atau sudah pernah pakai narkoba, jangan ragu-ragu. Pergi periksa. Ya. Sekarang mudah kalau kita periksa untuk tes HIV misalnya, itu darahnya hanya sedikit diambilnya, kita tunggu kira-kira setengah jam, itu hasilnya sudah langsung tahu. Dan pasti sebelumnya dan sesudahnya itu diberikan konseling. Kalaupun ketahuan positif, that's not the end of the world. Hidup ini masih berjalan terus. Udah beda dengan dulu di mana seorang yang diketahui positif lalu menganggap ini akhir dari segala-galanya. Nonsense. Hidup jalan terus. Kita bisa hidup normal. Kita bisa hidup dan yang tidak terinfeksi membantu teman-temannya yang terinfeksi.
Oke, ini penting sekali bahwa ada solidaritas antara generasi muda. Jadi tadi itu kalau sudah pernah berperilaku berisiko, nggak usah ragu-ragu, periksain. Makin cepat tahu makin baik. Oke? Kalau perlu segera pengobatan. Nah, kedua adalah kalau sudah terlanjur pernah penyakit kelamin misalnya, maka harus pakai kondom setiap kali melakukan hubungan seks. Kenapa? Kalau dulu gampang ya, kalau penyakit kelamin misalnya gonore atau chlamydia atau apa gitu ya, diobati sembuh dengan antibiotika. Sekarang udah enggak. Di Indonesia sebagian besar antibiotika itu sudah resisten, jadi nggak mempan lagi. Oleh karena itu, supaya kita tidak ketularan dan menularkan, setiap kali hubungan seks, termasuk dengan suami atau istri sendiri, itu harus pakai kondom. Sedangkan kalau misalnya pengguna narkoba suntik, itu juga kalau sudah ada virus, maka jangan lagi menularkan melalui alat suntik. Dan pemerintah menyiapkan itu. Ya? Pemerintah melihat betapa ancaman ini untuk generasi muda, maka pemerintah menyiapkan alat suntik steril untuk pengguna narkoba suntik, dan ternyata tidak meningkat, malah menurun sekarang. Begitu juga penggunaan kondom, dan tentu penting sekali jauhi lingkungan pergaulan yang berisiko. Ya. Bagaimana mereka, teman-teman kamu, anak bangsa yang sudah terlanjur terinfeksi HIV? Sekali lagi, kita mendukung mereka, kita katakan ya sudah, ini sama dengan penyakit lain. Kalau kamu kena hepatitis, sakit liver, hepatitis C, itu juga nggak ada obatnya. Ya, jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa orang yang terinfeksi HIV itu terus kita kucilkan. Nonsense. Setiap kita bisa saja berbuat salah. Tetapi yang penting diingat oleh orang yang sudah terlanjur terinfeksi, pertama, kalau bahasa ininya kerennya tuh health. Jaga kesehatan supaya tidak menjadi AIDS. Karena AIDS ini yang mahal sekali. Walaupun obatnya disediakan pemerintah gratis, namun biaya lain tuh mahal sekali. Jadi jaga kesehatan. Jangan kemasukan virus lagi. Berarti hentikan perilaku berisiko, bukan? Kemudian betul hidup sehat. Kedua adalah dignity. Bahwa walaupun ada virus dalam tubuhmu, kau tetap anak Tuhan. Kamu tetap anak bangsa. Kamu tetap berharkat martabat tinggi. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan, saya menyesal dan saya tidak akan berbuat itu lagi. Iya kan? Jadi karena itu seorang yang ada virus HIV dalam tubuhnya tidak beda dengan seorang yang punya virus hepatitis misalnya. Dia juga bisa menularkan kepada orang lain. Oke? Oleh karena itu kita tidak membedakan, kita tetap menganggap dia makhluk Tuhan yang berharkat martabat tinggi. Yang ketiga yang harus diingat oleh seorang yang sudah terlanjur terinfeksi, apalagi usia 15-24 tahun ini, adalah positive prevention. Artinya apa? Seseorang yang sudah tahu dirinya positif, berjanji pada dirinya bahwa dia tidak pernah akan menularkan lagi kepada orang lain. Jadi kalau istilah kerennya itu biasa dikatakan AIDS stops with me. Cukup di saya saja. Kalau saya perempuan, saya tidak akan menularkan pada anak saya. Saya tidak akan menularkan pada suami atau orang lain. Kalau saya laki-laki, saya tidak akan menularkan kepada siapa saja, baik melalui hubungan seks ataupun melalui darah. Oleh karena itu, setiap kali hubungan seks, dia akan memakai kondom, dan setiap kali dia suntik, dia akan minta pakai alat suntik steril. Segitu mudahnya
untuk menghentikan virus itu di saya. Karena saya sudah tahu bahwa saya HIV positif. Tetapi juga yang keempat yang sangat penting untuk seorang yang sudah positif adalah dukungan psikososial. Di seluruh Indonesia sekarang kita ada program untuk kelompok dukungan sebaya, yaitu mereka yang sudah terinfeksi itu memberikan dukungan kepada orang lain yang sudah terinfeksi dan memberitahu atau mengajarkan bagaimana hidup sehat, bagaimana hidup bermartabat, bagaimana hidup tidak menularkan kepada orang lain. Dan kalau dirinya sudah membutuhkan pengobatan, ya, karena dia sudah masuk tahap AIDS, maka di mana bisa mendapat layanan pengobatan. Jadi kelompok dukungan sebaya itu sangat penting di mana saja. Saudara-saudara, kesimpulan adalah epidemi ganda AIDS dan narkoba ini memang ancaman bagi anak bangsa. Pendidikan dan lingkungan pergaulan memegang peran yang sangat penting, karena dia bisa menentukan seseorang itu berperilaku sehat atau berisiko. Ya enggak? Saya selalu katakan, moto kesehatan saya adalah hartaku, milikku, tetapi juga tanggung jawabku. You only have one life. Love it. Kau punya hidup cuma satu. Sayangilah hidupmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Nafsia atas penjelasannya, dan kita akan masuk ke acara diskusi tanya jawab. Saya akan memanggil satu persatu, dan di sini juga Pak Ahmed masih ada di sini. Jadi pertanyaan bisa disampaikan baik kepada Ibu Nafsia ataupun dengan Pak Ahmed. Kami persilakan Pak Ahmed. Ibu Naf cukup di sini. Oke, baik. Kita akan mulai memanggil dari yang pertama ini mulai. Saya tidak berurutan ya, jadi yang dari Institut Pertanian Bogor. Jadi saya akan manggil 5 universitas, saya akan mencatat pertanyaannya dan kemudian dijawab oleh para penceramah, dan itu akan bergiliran. Baik, yang pertama adalah Institut Pertanian Bogor. Ada pertanyaan? Institut Pertanian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya kepada Bu Nafsia. Salah satu penularan virus HIV itu melalui darah. Lalu mengapa nyamuk tadi tidak bisa menularkan gitu? Ya, gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. IPB ada satu lagi katanya site-nya. Ya. Untuk IPB yang site satu lagi, silakan. Iya. IPB? Ya, ada. Untuk saya ada, satunya lagi? Satu lagi. Bisa cepat sedikit, berurutan langsung. Jadi pada para mahasiswa yang ingin bertanya mungkin langsung inline ya. Jadi cepat. Iya, selamat siang. Saya Lorenta, ada pertanyaan. Apakah tadi kalau penularan itu lewat HIV ya? Apakah HIV itu kalaupun ada pengobatannya bisa dikurangi atau bisa ditiadakan? Gitu. Terus yang kedua, tadi kan penularannya lewat darah, semen atau air susu ibu. Itu apakah bisa menular kalau tertelan atau harus kontak darah dengan darah seperti itu?
Terima kasih. Baik, terima kasih IPB. Kemudian berikutnya kami akan panggilkan Politeknik Negeri Semarang, tapi dengan webinar ya ini ya? Dengan webinar, oke. Stikes Muhammadiyah Samarinda, webinar juga. Jadi untuk yang webinar silahkan ditulis saja dalam chattingnya, nanti kita akan sampaikan pada para pembicara. Kemudian berikutnya adalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Langsung aja lah. Nanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut aja. Begini. Sejauh mana Komisi Penanggulangan AIDS dan pemerintah memberikan pendidikan pencegahan HIV kepada orang tua? Karena yang kita tahu banyak dari korban HIV AIDS ini adalah anak muda, dan orang-orang terdekat anak muda adalah orang tua gitu. Bagaimana program konkret dari KPA sendiri kepada orang tua? Ya. Udah itu aja gitu. Baik, terima kasih. Ada lagi? Tidak ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, gini Bu, kan pemerintah menetapkan tentang adanya program pemakaian kondom. Lah, yang saya mau tanyakan, bagaimana cara pemerintah untuk mengantisipasi adanya peningkatan free textile? Karena kan kita tahu juga bahwa free textile itu adalah bencana sosial gitu. Mengingat juga bahwa kondom itu dijual bebas. Lah, bagaimana sih pemerintah untuk mengantisipasi adanya peningkatan free textile itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan panggilkan Universitas Negeri Papua. Silakan, Papua. Ada pertanyaan? Ada Bu, sebentar. Silakan. Kamera. Iya. Bisa. Iya, terima kasih. Nama saya Timotius Daud Desi Limolo, Universitas Negeri Papua. Yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Nafia tentang bagaimana penanggulangan HIV/AIDS. Namun berdasarkan ilmu yang saya pelajari, yaitu seperti virus influenza atau virus yang dilenakan oleh para dokter untuk bagaimana dia membentuk kekebalan tubuh dalam bayi, yaitu mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Oleh sebab itu, apakah ada penelitian bisa diteliti oleh para ahli dunia yang melemah virus HIV mematikan atau melawan melawan AIDS itu sendiri? Dan yang kedua, tadi ibu mengatakan bahwa bayi itu sudah terkontaminasi dengan ketika ibunya melahirkan seorang bayi, dia sudah terkena virus HIV/AIDS. Kalau menurut saya, apakah bayi itu dalam kandungan itu ada virus HIV/AIDS, atau ketika dia lahir baru terkontaminasi dengan darah si ibu itu sendiri? Nah, karena beberapa seperti seorang pendeta yang sudah terkena virus HIV/AIDS, ketika anaknya lahir dia disarankan dokter untuk operasi sehingga anaknya bebas, tidak terinfeksi virus HIV/AIDS. Ya, terima kasih. Unipa ada lagi? Ya, silakan. Dari Fakultas Sastra Unipa. Saya punya 3 pertanyaan di sini. Yang pertama untuk Bapak Ahmed. Saya pernah berada selama 2 bulan di Amerika, dan saya punya pengalaman. Saya pernah ditanya oleh salah seorang teman saya dari Cina. Dia bilang bahwa after 18 I can do everything that I want.
Nah, aku ngambil kesimpulan bahwa berarti dia bisa juga nge-seks seperti itu, dan faktanya dia memang pernah nge-seks seperti itu. Yang ingin saya tanyakan dari pihak UNESCO sendiri, seperti apa sih how to control it? Karena kan kita nggak mungkin